Kita layak mengucap syukur terima kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini bisa kita bersama-sama sehati sepikir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum saya membacakan sedikit firman Tuhan, saya boleh memperkenalkan diri. Saya Sintua Butar-Butar dari perdagangan. Saya anak Sintua Butar-Butar almarhum. Dan nama saya Burung Ninggolan. Kami 6 bersaudara, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Dan di antara anak-anak orang tua kami, baru 2 yang diangkat menjadi pengerja. 1 anak yang pertama dan 1 lagi anak yang ketiga. Demikianlah sedikit cerita dan kedatangan kami hari ini karena kami rindu. Saya rindu ingin sama-sama beribadah dengan adik saya di sini juga, Bapak Sipania Warhobas Butar-Butar. Kerinduan hati yang memulai kehadiran kami untuk sama-sama memuji memuliakan Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan dan kita besarkan. Haleluya. Jadi firman Tuhan, saya bacakan firman Tuhan yang pertama. Terambil dari kitab 1 Korintus 11 sampai 29. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini
sudah selalu kita dengarkan, tetapi terus kita dengarkan. Karena kita harus mewariskan, karena kita harus melanjutkan kerinduan Tuhan terhadap kita. Bagaimana kita semua, seluruh anak-anak Tuhan, mendapatkan bagian dalam perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan, bagaimana kita semua masuk dalam rumah Allah, kerajaan Allah, itu surgawi. Dalam hal perkataan Tuhan yang baru saja kita dengar, firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, menyampaikan karena ada hal-hal terkadang sebagian mungkin tidak memahami hal tentang perjamuan kudus. Bahwa dalam hal perjamuan kudus itu ikut dalam bagian memberitakan kematian, ikut dalam memikul penderitaan. Banyak hal anak-anak Tuhan mengalami ketimpang siur sehingga tidak memahami sistem struktur daripada perjamuan kudus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, firman Tuhan ini dilahirkan terus-menerus dan dibarengi oleh Roh Kudus untuk kita dipacu untuk meningkatkan sistem kerohanian, supaya kita tidak bertahan di satu titik, supaya kita tidak bertahan di dalam satu pengenalan tentang mengikut Tuhan. Karena kita masih tinggal di dalam dunia, kita tahu di dalam dunia ada iblis, ada setan yang berusaha, yang memiliki prinsip bagaimana saudaraku jangan sampai ikut dalam perjanjian Tuhan. Iblis senantiasa berpikir bagaimana engkau jangan ikut dalam bagian surgawi, merancang, membuat satu program bagaimana kita meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku, jikalau kita sudah meninggalkan Tuhan, maka harapan dalam perjanjian Tuhan tidak lagi kita dapatkan. Harapan untuk masuk dalam istana Tuhan, tanah perjanjian, sedikit tidak lagi kita temukan. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan saudara-saudaraku bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Mereka mempunyai alat-alat untuk tempat beristirahatan. Mereka memiliki untuk istirahat. Mereka memiliki tempat untuk jalan-jalan. Mereka memiliki tempat untuk santai-santai. Tetapi untuk kita, mereka yang mengenal Tuhan, mereka yang tahu dalam sistem perjanjian Tuhan, sebagai saksi Kristus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala kita. Karena hidup ini sesaat, hidup ini sementara. Nomor ketiga tidur, nama ngulun, nomor ketiga tidur na posoni Tuhan. Nomor ketiga tidur aka pangula-pangulan ni Tuhan. Iro sebelum margati ipun adong manyan penerus
Ikut adong setiap gereja, adong penerus sebagai gembala, sebagai pengayom, sebagai membuat satu lawatan. Karena cukup sedih, ada beberapa gereja kita tidak memikirkan bagaimana nanti sistem generasi ke depan. Dia tidak mau pusing bagaimana kelanjutan gerejanya berdiri di tempat itu. Yang penting hari ini bagaimana. Sehingga dia tidak mau tahu, sehingga ketika dia sudah lenyap, keturunan kemudian tidak tahu siapa mau dikedepankan. Tetapi untuk saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dipimpin oleh Bapak hamba Tuhan di sini, tentu akan dibina, tentu akan dikonsep, tentu akan diarahkan untuk penerus-penerus, generasi-generasi menjadi hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal perjamuan kudus, banyak saudara-saudara kita tidak memahami. Ketika sudah dibalut dengan kain putih dan diserahkan hamba Tuhan, roti dan anggur tidak lagi roti dan tidak lagi anggur. Tetapi itu adalah tubuh Kristus, yang tubuh itu dipecah-pecah dan anggur itu tercurah, darah itu tercurah. Sehingga sesudah kita berbuat hal itu, sehingga muncullah pertanyaan, maukah engkau menjadi roti yang terpecah? Maukah engkau menjadi anggur yang tercurah? Maukah engkau? Pertanyaan. Lalu kita menjawab, mau, aku mau menjadi roti yang terpecah. Aku mau menjadi anggur yang tercurah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kalangan gereja perlu dituntun Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh yang diberikan kepada kita untuk mengajarkan kita, mendidik kita, supaya kita terpimpin, supaya kita searah, supaya kita sejalan dalam sistem kemuliaan Tuhan. Sehingga kita memiliki kapasitas. Dari dahulu hamba-hamba Tuhan terdahulu memiliki kapasitas-kapasitas surgawi, sehingga ada bukti, ada tanda kita pilihan. Karena apa, saudaraku? Seperti yang telah kusampaikan, iblis tidak tinggal diam. Dia mencari-cari cara kita jatuh. Jadi dalam hal perjamuan kudus tidak boleh ada diantaranya perselisihan. Kalau ada perselisihan, berdamai dahulu. Makanya harus kita uji diri kita dulu, kelayakan kita untuk memakan perjamuan itu. Itu sebabnya saudaraku ada ketentuan-ketentuan. Jangan ada lebih. Kalau lebih itu tidak boleh lagi dikonsumsi. Itu sebabnya saudaraku, hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan, masih adakah yang belum dapatan? Supaya jangan dicurahkan di cawan perjanjian. Adong dope? Inna dong. Dan kalau lebih harus dikubur. Karena itu sudah ditetapkan tubuh dan darah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih pada saat hari ini kita sama-sama mendapatkan firman Tuhan. Saya percaya saudara akan di sini sudah banyak mendapatkan. Jadi kurang lebih firman Tuhan yang hari ini
biarlah memicu hidup kita, pertumbuhan iman kita. Jangan mau lengah. Iblis selalu mengintip-intip. Jangan mau kita terlelap. Jangan. Kita akan nanti dicuri. Kita akan dibinasakan. Iblis sudah siap-siap dengan perlengkapan persenjatanya. Bagaimana kita tidak ikut? Bayangkan bagaimana kita tidak ikut. Yesus menginginkan kita ikut, tetapi iblis tidak. Maka kesempatan yang kita punya, itu sebabnya kita pakai untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling memberitahukan. Manakala kita lemah, ada yang menopang. Bagaimana Musa dituntun Harun dan Hur, ditopang sehingga menang bangsa itu. Bagaimana bangsa itu supaya menang, ada kerjasama, ada penopangan hamba-hamba Tuhan, ada penopangan sedang jemaat sehingga berdiri kemuliaan Tuhan. Hanya itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, tetapi untuk kita damai sejahtera. Marsanga magwarni Tuhan, kot rodi saliling nilingna. Haleluya.